sebelum terjadinya Perang Azab dan Hondak. Kumpulan orang Yahudi dari Bani Nadir berkumpul untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendatangi kaum Quraisy dan meminta mereka untuk bergabung. Kemudian mereka pergi ke kota Gotofan di negeri Najd dengan tujuan yang sama, sambil memberitahu mereka bahwa orang-orang Quraisy bersama mereka. Kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan, dan kaum Gotofan pun pergi. Dan juga salah satu orang penting Gotofan bernama Nuaim bin Mas'ud. Saat mereka sampai di Madinah, mereka berkumpul dan berdiskusi bagaimana caranya untuk memerangi Rasul. Kemudian mereka sepakat untuk menggali lubang di sekitar kota Madinah, agar memudahkan mereka untuk menyerang. Saat kedua rombongan itu terkumpul, diutuslah seseorang dari Bani Nadir kepada Bani Quraidah, yaitu kaum Yahudi yang tertinggal di Madinah, untuk bekerja sama. Akan tetapi, orang Bani Quraidah berkata bahwa mereka mempunyai perjanjian damai bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bani Nadir pun menghancurkan perjanjian damai antara Bani Quraidah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa adanya dua tekanan musuh dari dalam maupun dari luar kota. Pada suatu malam, saat masa kepungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta janji-janjimu. Pada malam hari, Nuaim tidak bisa tidur dan selalu berpikir, seraya berkata pada dirinya sendiri, Hai Nuaim, apa yang mendorongmu untuk memerangi orang ini? Kamu rela memerangi orang lain tanpa sebab? Bukankah kamu orang yang pintar? Malam itu pun ia keluar dari tenda-tenda pasukannya dan pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersaksi atas keislamannya. Setelah ia masuk Islam, ia bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, aku telah masuk Islam, sedang kaumku belum mengetahuinya. Suruhlah aku, apapun yang kau mau. Pergilah kepada kaummu dan lemahkanlah mereka, karena peperangan adalah tipu daya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Baik, akan kulakukan wahai Rasul. Kemudian Nuaim pun pergi ke Bani Quraidah dan berkata kepada mereka, Kalian semua sudah tahu bagaimana kecintaanku kepada kalian, maka percayalah bahwa sesungguhnya kaum Quraisy dan Gotofan mempunyai maksud tersembunyi dalam peperangan ini. Begini, harta, anak, dan istri mereka ada di kampung mereka sendiri, lalu mereka datang ke sini dan mengajak kalian untuk membatalkan perjanjian damai. Jika mereka menang, kemenangan itu untuk mereka. Tetapi jika mereka kalah, kalian yang bertempat di sini akan dapat imbasnya. Dan mereka hanya tinggal pulang ke kampungnya masing-masing. Sekarang begini saja, aku punya ide. Bagaimana jika kalian tidak usah melanjutkan perang ini dengan Muhammad, lalu kalian minta saja dari mereka beberapa orang, yang mana dengan orang itu kalian memerangi Muhammad. Wah, ide yang cemerlang, jawab orang-orang Bani Quraidah. Kemudian Nuaim melanjutkan aksinya. Kali ini, ia mendatangi tenda-tenda orang Quraisy dan bertemu dengan Abu Sufyan, selaku pemimpin pasukan. Lalu ia berkata, Kalian tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad, bukan? Tapi aku melihat sesuatu yang ganjil. Maka dari itu aku segera ke sini. Jadi, Bani Quraidah telah berkata kepada Muhammad, Kami menyesali perbuatan kami. Apakah kau mau berdamai kembali? Kami akan bawa sebagian orang Quraisy ke hadapanmu. Lalu kami akan bunuh mereka. Dan Muhammad menyetujuinya. Maka jika ada orang Yahudi datang untuk meminta orang dari kalian, janganlah kalian mau. Abu Sufyan pun tidak langsung percaya. Maka ia mengutus anaknya untuk datang ke Bani Quraidah. Si anak pun berkata kepada mereka, Ayahku mengutus kepada kalian. Ayahku berkata bahwa kami sudah terlalu lama mengepung hingga kami merasa bosan. Kami ingin langsung menyerang dan selesai lalu pulang. Ayahku meminta untuk menyerangnya besok. Bagaimana pendapat kalian? Mereka pun menjawab, Kami tidak akan menyerang sebelum kalian memberikan kepada kami 70 orang. Kami takut apabila perang semakin berkecamuk, kalian lari dan meninggalkan kami. Anak Abu Sufyan pun kembali dan mengabarkan kaumnya akan hal itu. Mereka semua marah dan berteriak, Dasar kurang ajar, tidak berguna. Nuaim pun dengan sendirinya dapat memecah belah kedua belah pihak itu
Lalu Allah mengirimkan kepada kaum Quraisy angin kencang, sehingga angin tersebut memporak-pondakan tenda-tenda mereka, dan debu-debunya memasuki mata mereka di saat malam hari. Saat pagi tiba, kaum muslimin mendapati bahwa kepungan kaum Quraisy sudah tiada, dan mereka pun bergembira sambil berkata, "Alhamdulillah, engkau telah memenangkan hamba-Mu, menguatkan pasukanmu, dan juga memecah belah musuhmu." Kisah ini ditulis sendiri oleh Nuaim dalam sebuah lembar kertas, dan di dalamnya terdapat cara-cara jitu untuk membuat tipu daya dalam peperangan. Ia menulisnya sejak hari pertama masuk Islam. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا